Lalu seperti apa penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo? Bagaimana memastikan aturan hukum yang tepat dan adil ketika penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tak hanya dilakukan oleh anggota TNI, tapi juga terjadi di dalam lingkungan institusi TNI. Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh dan Julius Ibrani, Ketua PBHI. Selamat petang semua. Selamat petang, terima kasih. Oleh. Oke. Selamat malam Pak Julius. Oke, Siap. saya ke Mas Julius dulu ya. Mas Julius, ini kan artinya tinggal pemberkasan dan juga nanti akan peradilan. Kalau berkaca dari penanganan yang sudah dilakukan sejauh ini, apakah Anda meyakini di peradilan militer akan bisa menjatuhkan hukuman yang pantas sesuai keinginan keluarga? Tentu tidak. Ada beberapa indikator. Pertama adalah ini bukan bukan satu kasus saja ya. Sebelumnya kita mendengar di tahun 2022, tahun 2024 ada kasus Prada Joshua, ada kasus Prada Indra gitu ya. Yang dua-duanya ketika itu diawali dengan narasi yang fiktif. Ada yang bilang main futsal kena jantungan, lalu jatuh dari pohon dan segala macamnya. Nah, pola-pola merekayasa meninggalnya prajurit kita, aset bangsa kita, calon pahlawan kita, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena indikator lingkup peradilannya itu lingkup peradilan yang memang tidak bisa atau sulit untuk dilakukan transparansi. Kenapa? Karena ini peradilan militer, di mana unsur komando masih ada di dalam penanganannya. Jadi kalau dari awalnya saja, dari hulunya saja sudah tergambarkan, terkonsep seperti ini secara regulasi, maka sulit untuk mengharapkan keadilan di belakang. Gitu. Berbeda misalnya ketika diawali pemeriksaan awal dan segala macamnya sudah melibatkan institusi lain. Let's say ada Jampit Mil, ya dia bisa bekerja sama dengan kejaksaan dan itu sudah terinstitusionalisasi di kejaksaan. Itu lain ceritanya. Oke. Pasti keterbukaannya dan juga keterlibatan pihak eksternalnya itu terjamin. Sehingga di ujung di hilirnya keadilan itu bisa dipegang. Kan begitu? Nah, kalau misalnya ada ketidakyakinan nih dari Mas Julius, nah kalau gitu Kang Oleh, bagaimana Anda dari Komisi 1 di peradilan militer nantinya bisa memastikan kalau semua prosesnya akan transparan dan ya hukuman yang dijatuhkan akan bisa sesuai dengan keinginan dari keluarga? Tentu pertama saya menghormati apa yang disampaikan oleh Bang Julius. Bang Julius mewakili sebagai kelompok masyarakat yang quote and quote ya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi yang serupa yang pada akhirnya tidak berujung dengan rasa ketidakadilan. Namun demikian, ini TNI makin hari bertransformasi dan bagaimana juga TNI melakukan perbaikan-perbaikan baik ke dalam maupun ke luar. Nah, kalau dilihat Prada Luki, kita bisa menghormati dan tentunya juga bisa mengapresiasi sekaligus memberikan satu dorongan, dukungan, kepercayaan pada TNI untuk mengusut secara tuntas dengan setransparan-transparannya. Nah, itu seperti apa Kita dukungannya, Pak? melihat bahwa transparannya TNI sekarang sudah mulai kelihatan. Ada 20 orang terlibat dan hari ini kemarin 4 ditetapkan tersangka. Kemudian maju lagi hari ini sudah naik lagi 20 tersangka. Artinya ada itikat baik dari TNI. Mendengar betul dan merasakan betul perasaan keluarga korban itu sendiri. Oke, Nah, Kang. kami DPR merekomendasikan bahwasanya bagaimana ini menjadi alarm Prada Luki ini, kematian Prada Luki itu menjadi alarm. Alarm untuk apa? Pertama, mengevaluasi SOP. Kalaulah perpeloncoan tadi yang berita-berita sebelumnya menyampaikan, apakah perlu, kalau memang masih perlu, apakah bisa dipukul rata semua daerah? Oke. Karena memang daerah Jabar, daerah Sulawesi, daerah Papua, daerah NTT kan berbeda-beda.
sehingga Oke. emosionalnya juga berbeda-beda. Oke. Nah, ini perlu tinjauan Oke. secara khusus terhadap SOP. Yang kedua, Oke, perlu ada efek jera. nah oke. Karena SOP yang bagus tanpa ada efek jera terhadap pelaku yang sama, rasa-rasanya SOP apapun tidak akan berhasil. Oke, Nah, oleh ini untuk sebab itu SOP rekomendasi kami untuk efek adalah jera itu. Oke, kita tanya dulu ke Mas Julius. Mas Julius, nah dengan ya tadi berbagai catatan yang juga sudah disampaikan oleh Kang Oleh Soleh, memastikan lagi transparansinya di sebuah peradilan militer. Kalau lembaga eksternal harus memang turun di situ untuk mengawalnya, siapa saja yang bisa? Oh tentu di sini yang satu jadi indikator dengan kasus-kasus lainnya, kami selalu lihat ada keterlibatan senior atau pimpinan atau perwira, selalu seperti itu. Gitu. Di dalam institusi yang memiliki garis komando yang kuat, pemeriksaan antara perwira dan juga prajurit ini selalu mengalami ketimpangan dan perbedaan. Kalau sudah terstruktur seperti ini, maka paling tidak dia harus melibatkan Komnas HAM di situ. Itu satu, penting. Yang kedua, dia melibatkan akademisi yang memang memahami, kalau tadi Bang Oleh Soleh cerita tentang kultur, maka dia memahami kultur atau budaya di dalam TNI kita. Memahami struktur di dalam TNI kita, termasuk apabila terjadi kekerasan-kekerasan di dalam pendidikan, di dalam barak militer, dan segala macamnya. Sehingga perspektifnya itu menjadi lengkap. Nah, kelengkapan perspektif inilah jaminan bahwa keadilan itu akan terpenuhi. Kalau sementara masih tetap mengerucut tim yang kemarin memeriksa dan tim yang sekarang, meskipun tadi Bang Oleh Soleh betul telah ada progres yang begitu positif, tetapi kalau timnya masih sama, maka kepercayaan masih kurang maksimal. Oke, Itu tidak masih bisa dipungkiri. masih Timnya masalah sama. transparansi Nah, itu. keterlibatan pihak eksternal menjadi jaminan. Oke, Gitu. nah Iya, soal betul. transparansi ini, Kang Oleh, Menko Polhukam sudah menjamin akan ada transparansi, tapi sampai saat ini identitas 20 tersangka masih belum dirilis. Komisi 1 akan mendorong agar itu dibuka. Pada prinsipnya kita bisa memahami bagaimana timeline waktu yang sangat tepat. Tentu kita tidak serta-merta kita ya harus buru-buru atau menuduh secara radikal terhadap proses ini, gak begitu juga. Karena pada Ya. dasarnya saya yakin dan percaya ada kemajuan dan ada komitmen TNI untuk bertransformasi. Ada kemauan TNI juga untuk mendengarkan aspirasi. Saya bukan Ya. berarti saya ada hal subjektivitas, tidak. Karena memang kita lihat dan kita jujur lah. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu ke Mas Julius. Mas Julius tadi juga sempat disinggung soal sebenarnya sudah ada progres, tapi cukup nggak? Dan ini juga 20 tersangka, apakah cukup sampai situ? Di sini kan ada perwira juga yang ditetapkan jadi tersangka karena memberikan kesempatan. Tanggung jawabnya cukup sampai di situ, atau yang atasnya lagi juga harus diminta pertanggungjawaban? Oh tentu, di dalam unsur komando, lembaga yang unsur komandonya itu sangat kuat gitu ya, seperti TNI, maka pengawasan itu melekat. Yang artinya apabila terjadi kesalahan di level bawah semakin ke bawah, maka atasannya itu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenang, tidak terjadi pelanggaran, tidak terjadi kekerasan. Berarti sampai Bayangkan, tingkat mana, Mas, kalau di sini? apabila paling tidak 2 tingkat di atasnya harus bertanggung jawab. Paling tidak 2 tingkat di atas Pradaluki harus bertanggung jawab. Karena itulah yang kemudian tanda kutip apabila tentara-tentara kita melakukan operasi bersama pimpinannya, bersama komandonya, itu semua satu komando dan pertanggungjawaban ada di komando tertinggi paling tidak 2 tingkat di atasnya. Gitu. Nah, ini juga terjadi sehari-hari karena sehari-harinya tentara kita latihan, tentara kita beraktivitas itu menggambarkan pada saat mereka bertugas untuk menjaga keutuhan NKRI baik di dalam ataupun di luar. Oke. Apabila di dalam kita kecolongan bisa dipastikan di luar kecolongan. Nah, ini yang kami khawatirkan. Jadi nyawa Pradaluki ini menggambarkan bagaimana kondisi sistem pertahanan dan ketahanan kita di tangan TNI saat ini. Apabila ini tidak dapat diberesi secara transparan, kita tidak melihat bagaimana perbaikan sistemnya, perbaikan strukturnya, perbaikan kultur, kekerasan itu paling penting, termasuk perbaikan sistem peradilan yang masih di bawah Undang-Undang 3197 yang sudah sangat kadaluarsa itu. Ini juga belum bisa menjamin tidak terulang kembali, gitu. Oke, transparansi itu yang terus ditekankan juga oleh keluarga dari korban. Ya. Mas Julius dan juga Kang Oleh Soleh, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Selamat Terima kasih. malam, sehat selalu. Kang Oleh.